Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Iksan Nur Salim. Saya berasal dari MI1A, nomor BP 1901091002. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi dengan subjudul manajemen proses. Langsung saja ke topik pembicaraan pertama, yaitu konsep proses. Secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Kemudian proses juga merupakan suatu program atau job yang sedang dieksekusi oleh CPU yang memuat program counter, register, dan variabel. Suatu proses membutuhkan resource seperti CPU time, memori, file, dan input atau output device untuk menyelesaikan proses tersebut. Yang perlu teman-teman ketahui pada konsep proses ini, program itu disamakan dengan job, karena pada sistem batch itu biasanya program disebut dengan job. Selanjutnya, implementasi proses. Implementasi dari sebuah proses itu akan menghasilkan sebuah tabel proses. Kenapa? Karena implementasi proses sistem operasi memaintain sebuah tabel sehingga terbentuklah tabel proses. Kemudian, tabel proses ini akan melakukan satu entry yang akan menghasilkan beberapa hal seperti proses state, program counter, state pointer, kemudian juga menghasilkan memory allocation, status open file, scheduling information, dan informasi lainnya yang harus disimpan pada proses switch dari running ke ready, sehingga sebuah proses dapat dijalankan kembali dan begitu pun sebaliknya. Kemudian implementasi proses, berikut tahapannya, yaitu tiap-tiap proses ada, kemudian menjadi state proses, kemudian dicatat oleh sistem operasi, kemudian menghasilkan beragam tabel atau scenario. Pertama, tabel memori, fungsinya untuk menjaga keutuhan antara memori utama dan memori sekunder. Informasi yang dihasilkan, alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses, atribut segmen memori utama dan sekunder, informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tabel input atau output. Yang harus kita perhatikan yaitu pada waktu digunakan proses ini, karena kalau tidak, itu akan digunakan oleh proses lain. Informasi yang dihasilkan adalah status operasi, input atau output. Yang kedua, lokasi memori utama. Yang ketiga, transfer data dengan perangkat input atau output. Kemudian tabel berkas, berisi informasi mengenai ekstensi berkas, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan atribut berkas lainnya. Selanjutnya, tabel proses, inti dari implementasi proses. Tujuannya itu untuk mengelola informasi proses pada sistem operasi dengan tahapan proses, memori utama, kemudian mengidentifikasi lokasi ruang alamat tertentu atau tersendiri. Ruang alamat sama dengan proses image yang memiliki beberapa unsur, yaitu data pemakai, program pemakai, stack system, dan program control box. Selanjutnya, informasi kendali proses yang terdiri atas informasi penjadwalan dan status. Kemudian ada unsur status proses, prioritas, informasi berkaitan dengan penjadwalan, kemudian kejadian. Selanjutnya ada penstrukturan data, komunikasi antar proses, kewenangan proses, manajemen memori, kepemilikan dan utilisasi resource yang dibagi atas berkas yang dibuka, pemakaian pemroses, pemakaian sumber daya lainnya. Ada juga informasi status pemroses. Terdiri dari register pemroses, yaitu ketika running, ia akan berada di register ketika proses diinterupsi. Kemudian semua informasi itu akan disimpan. Selanjutnya terakhir dikembalikan ketika proses dieksekusi kembali. Berikut informasi yang akan dihasilkan oleh proses control block. Yang pertama itu status proses, tadi dari new, ready, running, waiting, dan terminated. Yang kedua, program counter yang menunjukkan alamat berikutnya pada saat eksekusi. Yang ketiga, CPU register, yaitu register yang bervariasi tipe dan jumlah tergantung pada arsitektur komputer. Yang keempat, informasi penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Yang kelima, informasi manajemen memori. Informasi tersebut berisi nilai dan limit register, fact table, dan segment table, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang keenam, informasi accounting. Informasi tersebut berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account number, jumlah job atau proses, dan lain-lain. Yang ketujuh, informasi status, input atau output. Informasi tersebut berisi deretan input atau output device yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu proses control block dan scenario proses. Yang harus teman-teman ketahui, tiap proses control block berisi semua informasi mengenai proses. Hanya ada satu proses control block berada pada scenario running, yaitu sistem multiple timing. Kemudian proses selesai, itu artinya dijalankan operasi terminasi sehingga proses control block tak ada lagi. Itu disebut dengan proses selesai. Kemudian proses blockade, itu terjadi karena proses control block dipindahkan ke scenario blockade. Kemudian proses timeout. Proses timeout terjadi karena proses control block dipindahkan ke scenario ready. Selanjutnya, itu
yang menunjukkan sebuah arsitektur atau tabel mengenai switching proses dari satu proses ke proses berikutnya. Pada proses ini terdapat beberapa register yang terdiri atas akumulator, indeks, register, stack pointer, dan register serbaguna, dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Selama program counter berjalan, status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Kemudian pada proses tersebut menunjukkan switching proses dari satu proses ke proses berikutnya. Selanjutnya penjauhan atau scheduler. Long term scheduler, tidak sering. Maksudnya di sini akan melakukan proses baru di dalam sekon atau beberapa waktu dengan keadaan yang agak lambat. Kemudian beberapa banyak proses yang dapat aktif di sini berada di memori. Setiap proses yang aktif berada di memori. Kemudian short time scheduler dijalankan sangat sering. Giliran pemakaian CPU dari proses-proses yang siap itu untuk pemakaiannya. Pada saat terjadi penggantian alokasi CPU itu dari satu proses ke proses lain itu akan menghasilkan beberapa informasi yang diantaranya itu yaitu menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan atau save. Kemudian mengolah kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch process. Kemudian ada interaksi sistem, disebabkan oleh kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Contohnya itu selesai operasi input atau output. Tipe-tipe interupsi, interaksi clock interupsi. Sistem operasi menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika ya, proses dialihkan ke status ready. Proses lain akan dijadwalkan running. Kemudian interaksi input atau output. Perangkat input atau output melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Kemudian patch atau memory fault. Proses menemukan pengacuan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori utama. Sistem operasi segera memerintahkan untuk mengambil patch yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindahkan ke memori utama. Selanjutnya ada trap. Trap ini terjadi karena merupakan interupsi. Trap itu juga disebut sebagai interupsi yang terjadi karena kesalahan atau kondisi pengecualian yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha-usaha ilegal dalam mengakses berkas. Sistem operasi menentukan apakah kesalahan yang dibuat fatal. Jika ya, proses disingkirkan dan terjadilah pengalihan proses. Jika tidak, maka tergantung sifat kesalahan rancangan sistem operasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan atau memperingatkan pemakai. Saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula meresume proses itu. Jadi jangan mudah mengambil kesimpulan saat terjadi trap. Oke, teman-teman, selanjutnya itu supervisor call. Itu sebuah program untuk memanggil atau meminta agar mengaktifkan bagian-bagian dari sistem operasi. Contohnya proses pemakai running meminta layanan input atau output seperti membuka berkas. Supervisor call juga memanggil fungsi pengawasan yang diimplementasikan sebagai subroutine tertutup dari pengendali interupsi supervisor call system. Informasi yang diteruskan dari rutinitas supervisor call dilewatkan dalam register tujuan umum atau dalam memori. Oke, selanjutnya tahap pengalihan proses. Terjadi jika proses yang running beralih menjadi status lain. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses, simpan konteks proses termasuk register PC dan register lain, perbarui proses control box proses yang running, kemudian pindahkan proses control box proses ke scenario yang cocok, pilih salah satu proses lain untuk dieksekusi sesuai jadwalnya, kemudian perbarui proses control box proses yang dipilih, selanjutnya perbarui struktur-struktur data manajemen memori, kemudian kembalikan konteks proses dengan konteks yang disimpan yang memberitahu, kemudian konteks proses terakhir saat dialihkan tadi, dan dialihkan proses konteks proses tersebut. Kemudian itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.